Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Inilah cara untuk menundukkan dunia. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga amal ibadah Buya Syakur Yasin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Al-majlis as-sadis ashar itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad radhiyallahu ta'ala anhu yawmal thulatha ashiyatan bil madrasah hadiya asyara dzulqa'dah sanata 45 wa 500 ba'da syahrin. Qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri mengatakan, ini kayaknya kurang apa namanya, mengatakan ahinud dunya, hinakanlah dunia ini. Fa innaha wallahi la tatibu, karena dunia ini demi Allah dengan itu akan pernah baik. Dunia tidak akan pernah baik illa ba'da ihanatiha, kecuali kalau sudah dihinakan. Kecuali kalau sudah dihinakan. Hinakanlah dunia ini, karena dunia ini nggak akan baik kecuali kalau sudah dihina. Nggak ngerti, udah ceritanya nanti. Ya ulamu al-amalu bil Quran, mengamalkan Al-Quran, mengimplementasikan Al-Quran. Yuqifuka ala manzilihi, akan memposisikan kamu berada di rumahnya, memposisikan kamu akan menjadi orang yang terhormat. Wal amalu bis sunnati, dan mengimplementasikan as-sunnah, perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqifuka ala rasuli nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan memposisikan kamu menjadi orang yang pengikut kanjeng Nabi Muhammad. La yabrahu bi qalbihi wa himmatihi, senantiasa tidak pernah berubah, bergeser di hatinya. Wa himmatuhu min hawli qulubil qaumi, dan segala cita-citanya min hawli qulubil qaumi, dari kemampuan, dari upaya al-mutayyabu wal mubakharu. Orang yang semacam itu adalah orang yang mutayyab, seperti orang yang dikasih minyak wangi, menjadi baunya harum, akan menjadi terhormat, disukai orang banyak. Wangi kan enak ya, itu maksudnya. Wal mubakharu, dan yang dimenyani, artinya diukupin, kebul-kebul menyan, kasih minyak wangi dikebulin, maksudnya popularitasnya namanya menjadi harum di masyarakat. Al-musaffa, dan juga bersih di asrarihim, terhadap hati, terhadap palung hati mereka. Wal muzayyanilaha, dan orang itu menjadi terhias, menjadi terhormat. Wal mustaftihu babil qurbi, itulah yang dapat membuka pintu kedekatan.
wahul masyitatu, dan dialah sebagai penyisir. Wasafiru bainal qulubi wal asrar, dan dia adalah sebagai duta besar di antara hati dan palung hati. Wa bain rabbi azza wa jalla, dan dengan Tuhannya. Ulama taqaddamat ilaihi khutwatan, setiap dia sekali melangkah, isdada farahan, semakin menyenangkan, min rizqi hadhil hal, mendapatkan rezeki dengan kondisi seperti ini. Bukan haqqan alihi, dan dia mendapatkan hak, harus ayyashkura, untuk bersyukur, wastazdadu tawa'iyatuhu, dan semakin bertambah kesetiaannya, ketaatannya dalam melaksanakan segala perintah Allah. Kalau nggak diterangin nggak ngerti. Bahasa orang sufi itu bahasanya bahasa isyarat semua. Dulu ketika saya masih rajin mencari uang, saya merasa lelah dan meletihkan. Dikejar lari, ditunggu nggak datang, diduga meleset. Orang yang menjanjikan akan berikan keuntungan ternyata nipu. Orang yang pernah meminjamkan juga siang dan malam mengejar-ngejar. Di Kedai Melayu, ditanggoni, ditekan. Nggak paham. Setelah saya ambil keputusan, kalau begitu dunia harus saya hinakan. Yang tadinya saya taruh di kantong, nempel di jantung saya taruh uang itu di pantat saya. Yang tadinya taruh di peci, saya taruh di kaos kaki. Yang tadinya saya simpan, saya buang semuanya itu. Saya katakan, sejak hari ini aku tidak lagi membutuhkan kamu, najis. Saya pasti butuh. Nah, ketika dunia itu saya hinakan, baru mereka menjerit, turun pakai saya. Tolong dong, saya dipakai dong. Begitu datang, saya tolak, maksa masuk kantong. Iya, saya tolak, nggak usah. Boten, mangga. Oke. Ngadang lain remaja dia itu main simpan kan. Kadang-kadang banyak rekening datang tiba-tiba ada uang 80 juta. Atau dari mana? Memang dunia harus dihinakan biar tahu diri. Setelah dihinakan baru dia datang bertobat, minta dimanfaatkan. Wes paham? Iya, yang selama ini kan kita terlalu memanjakan dunia, memuliakan dunia. Itu. Lalu di masyarakatnya, setelah orang itu tidak lagi mencintai dunia. Dulu waktu kita sebagai pemburu dunia, kalau kita datang ke rumah siapapun, orang itu menjadi meriang. Meriang itu memang bulu romanya, jalan kusang maning ini. Habis selesai madrasah, lalu sekarang proposal apa lagi? Masjid. Baru proyek masjid, apa lagi sekarang? Musola. Udah nempel kotak jariah. Sama sekali tidak terhormat. Orang celamit, orang tomat tidak terhormat, nyebelin. Tapi setelah kamu tidak lagi sebagai pemburu dunia, setelah dunia menjerit minta tolong, minta dipakai oleh kamu, dan kamu tetap menolak, aku tidak membutuhkan kamu.
Setelah engkau tidak pernah lagi mengharapkan apapun dari semua manusia yang dulu mereka khawatir ketika engkau datang, sekarang sudah merindukan kedatanganmu. Yang dulu orang tidak suka melihat kamu datang, sekarang mereka bersukaria ketika kamu datang. Percaya nggak? Itu maksudnya. Jadi ya, di mana harga dirimu selama ini? Ngoyo teman seluruh dunia. Jadi sebenarnya yang butuh ini siapa? Apakah uang membutuhkan kamu atau kamu yang membutuhkan uang? Uang yang membutuhkan kamu. Iya. Ya. Ya goblok. Anak bujang, anak majikan berarti bujang ya sir. Jadi ternyata bukan orang yang membutuhkan uang, tapi uang yang membutuhkan orang. Karena mereka ada sebagai benda-benda ketika tidak dimanfaatkan oleh hamba-hamba Allah. Mereka menangis, ya Allah, kalau begitu aku tidak ada gunanya. Ya, mereka menantikan kapan aku dipakai oleh hamba-hamba Allah itu. Ya, langit pun sinarnya merindukan, ingin menyentuh tubuh orang yang saleh itu. Angin pun ingin mengelus pipinya kekasih Allah itu. Uang pun ingin disimpan di kantongnya seorang kekasih Allah. Semua. Dan memang pada awalnya memang semua apa yang ada di dunia diciptakan adalah untuk kamu semuanya. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Bukan Allah menciptakan kamu untuk benda-benda ini, tapi semua benda yang Allah ciptakan adalah fasilitas buat kamu. Benda yang mati, wa khalaqalakum ma fis samawati wal ardi. Allah mencipta buat kamu semua. Apa yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya buat kamu. Dicipta buat kamu pakai. Adapun makhluk Allah yang lain yang berjiwa, mereka disuruh bersujud semua kepada kamu. Kalau kamu paham, dasar goblok kamu. Ya. Ya karena terbalik-balik orang merasa bangga ketika punya kodam jin. Sinting kamu. Merasa bangga ketemu sama jin. Ada jenderal bersukaria bertemu sama kopral. Yang gila mana? Mereka itu babu-babu kamu. Mereka itu jongos-jongos kamu. Disuruh bersujud kepada kamu, bukan menyembah. Artinya siap melaksanakan apapun yang kamu perintahkan. Suruh nurut, suruh membantu. Ya, itu. Selama ini ya, itulah sebabnya. Semua kesalahan ini adalah berawal dari ketidaksadaran seseorang akan posisinya. Orang yang tidak tahu diri akan posisinya, sehingga apa yang dilakukannya serba salah dan keliru semuanya. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh orang itu akan ditakar dengan posisi seseorang itu. Begitu. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan pangkatnya, sesuai dengan kedudukannya. Dan kamu diberi kedudukan yang tertinggi di alam dunia ini, ternyata tidak mengerti. Sekali lagi, karena kamu dijadikan makhluk Allah yang paling terhormat di alam dunia ini, makanya konsekuensinya setiap orang yang posisi sangat terhormat mesti harus tunduk dengan aturan-aturan protokoler. Kalau sakit pun tidak boleh sembarangan menghubungi dokter.
Duduk pun tidak boleh sembarangan duduk. Menerima tamu pun tidak bisa sembarangan menerima tamu. Semuanya terjadwal. Ini yang menyebabkan kamu tidak paham. Kalau kamu diundang dalam acara dinner party dengan para menteri, para presiden, bisa nggak duduk sembarangan? Kenapa? Karena semua orang sudah ditentukan ini kursinya, dikasih nama. Namanya Rahmat. Ada tulisannya. Namanya Dede. Namanya Pak Edi. Betul nggak? Nanti duduknya terserah. Ya. Kalau presiden duduknya di depan, di tengah. Kalau kamu di pinggir lah, tapi ya lumayan. Nah itulah. Makanya karena manusia sebagai makhluk yang terhormat, maka protokoler ini diterapkan atas diri kamu demi menjaga pangkatmu yang terhormat itu. Makanya untuk orang yang terhormat itu tidak hormat kalau dikatakan terlarang. Tapi yang ada terhormat. Ya. Karena dia terhormat, maka tidak mungkin akan Anda terlarang. Tapi Anda Makanya wa hurrimat 'alaikum al-maitatu, kamu terhormat. Ya. Hurrimat al-maitatu, bangkai. Wadamu, dan darah. Walahmul khinzir, itu haram buat kamu. Tidak terlarang, tapi haram buat kamu. Masjid yang terhormat adalah Masjidil Haram. Dan kamu tidak boleh makan babi pun Allah tidak mengatakan tidak boleh. Tetapi terhormat. Ngerti begitu? Allah tidak mengatakan mana'at, jasa, hadarat, dan lain-lainnya. Dicegah, dihambat, dihalang, dilarang. Bukan. Setiap Allah melarang kamu, sengaja menggunakan istilahnya dengan istilah haram, karena kamu terhormat. Masjid yang terhormat pun namanya Masjidil yang dimuliakan. Jangan bingung. Allah mana'aka akla lahmil khinzir. Mana Allah akla lahmil khinzir. Allah melarang makan daging babi. Tidak begitu. Tapi Allah mengharamkan kamu untuk makan daging babi. Mengharamkan itu artinya memuliakan, bukan melarang. Jadi kalau kamu sudah mensadar dirinya sebagai makhluk terhormat, maka ketika mendengar putusan Allah, Pak Haji, ini hukumnya haram, enggak kecai, ya enggak boleh lagi. Masa gitu aja nggak boleh? Oh, nggak paham dia tuh. Kalau dia paham bahwa Allah mengharamkan ini, dia akan mengatakan, alhamdulillah, saya sedang dihormati oleh Allah. Umpamanya ada Bupati Cirebon datang ke sini, saya larang kencing di WC Putra. Saya larang duduk di emper masjid. Apakah saya membatasi bupati atau saya menghormatinya? Nah, selama ini ketika Allah melarang kamu, mengharamkan kamu, merasa dibebani atau merasa dimuliakan? Berarti kamu orang yang tidak tahu diri. Begitu saya larang, Pak Kiai, jangan kencing di situ.
Ya pakai rewel banget, masa ke sini aja nggak boleh? Ya udah silahkan. Kalau orang dihormati ngomong ya udah. Dan sejak itu saya sudah tidak pernah menghormati lagi. Itu udah salah paham. Anda duduk di kursi plastik kondangan. Tiba-tiba langsung, pakai, jangan di sini duduk kan, tarik di sana di depan. Mau nggak? Merasa merasa di merasa kebebasannya dibelenggu nggak aturan rumahnya? Masa duduk aja nggak boleh? Nah, paham nggak? Belum paham juga. Nah, kalau bupati itu datang ke sini, saya larang duduk di emper mesin, saya larang kencing di WC santri. Itu bupati ngerti nggak saya menghormatinya? Kalau dia marah, berarti dia nggak mau. Jadi ketika hatimu merasa keberatan dan hatimu merasa terbelenggu, merasa dibatasi, masa ini saja tidak boleh, berarti kamu adalah orang terhormat yang tidak tahu diri. Iya gitu. Saya paling sering dilarang orang, pakai janggutnya masih buyan ikan on ngasih ke mangga. Pun beten ngiriman, oh tadi dibatas saja. Ya padahal. Karena saya sebetulnya nyaman di belakang, kan enak sambil tengok kan. Nah, itu. Jadi nanti persoalannya untuk orang-orang yang terhormat, tidak ada yang terlarang buat kamu. Silakan semuanya buat kamu. Silakan sengaja kuciptakan ini semuanya buat bukan. Tidak akan dipakai silakan buat kamu semua. Iya. Yang penting ya semua itu pada tempatnya. Itu aja kok. Kamu diberikan kekuasaan yang luas sekali. Ya, sebagai penguasa di dunia ini. Silakan gunung itu mau dipindahkan, mau dibolongin. Ya kan? Mau dikuras semuanya isi lautan silakan. Kamu punya kekuasaan yang luar biasa. Iya. Tapi semuanya itu harus dilakukan tepat pada tempatnya. Ya. How to place in the right place. Bagaimana engkau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa ma'alaika illa an tuhidda kulla syai'in mahallahu. Fahadha huwa halal. Ketika engkau menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah terminologi agamanya, itulah namanya halal. Halal itu bukan boleh, tapi menempatkan sesuatu halal yahilu bahwa mahallun, bahwa halalun.